Pasukan Garuda sumbang secuplik bangga bagi Indonesia. Berhasil tahan skor imbang di arena kandang, memantik rasa bangga bukan buatan. Keseruan demi keseruan yang dirasakan dalam pertandingan antara Indonesia versus Australia juga membentuk banyak cerita. Untuk kembali mengingat bagaimana serunya pasukan Garuda harumkan nama bangsa, mari kita simak kembali cuplikan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia. Yang langsung ke arah pertahanan dari Australia. Langsung pertempuran terjadi. Kita lihat Marcel Ferdinand langsung kepada Sandy Walsh. Shooting Sandy Walsh. Oh, terlepas tadi. Ada Rafael Strike. Alhamdulillah. Hampir saja tadi bisa menciptakan gol. Tapi kemudian alhamdulillah telah menciptakan peluang yang sangat bagus. Sebuah peluang yang sangat bagus dari Bung Maru. Iya, sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Starting awal, style kencang para pemain Indonesia. Satu tembakan on target, dua tembakan on target hanya di 1 menit pertama. Siapa yang akan diarahkan oleh Sandi? Pendek saja kepada Ragnar, pencetak gol Indonesia. Oh, jatuh kaki Parianar. Ada sekitar lihat Marcel Ferdinand meliuk, tidak ada Ragnar. Masih Ragnar pegang bola. Ada Sandy Walsh, maksudnya Marcel Ferdinand. Ragnar umpan di kotak penalti. Masih dihalau tadi. Sebuah sebulan Indonesia yang bertubi-tubi di babak pertama ini langsung menekan Bung Maru. Iya, instruksi jelas dari Sintayong memberikan pressure di laga menit-menit awal, di laga pembuka, di momen-momen krusial. Oleh Sandi ke belakang ada Rizky Ridho. Siapa yang diberikan memindahkan bola, umpan kepada Kevin Verdong. Di tengah kosong ada Nathan Chuaon. Masih Nathan meliuk-liuk, umpan kembali kepada Verdong, arahkan kepada Rafael Strike. Masih Rafael kepada Verdong lagi. Rafael Strike lagi tidak offside. Masih Rafael Strike, langsung ada Nathan, masih Nathan Chuaon. Nathan Chuaon, oh berduel kita lihat dengan Sirkati. Nampaknya delay dan cover yang sangat luar biasa dilakukan pemain usia 20 tahun ini, yaitu Alessandro Sirkati dari Parma, Bung Maru. Iya, Alessandro Sirkati menunjukkan bagaimana pengalaman yang dimiliki. Ke tengah, Ivar Yener, kartu kuning dari wasit Salman Falahi, Bung Maru. Iya, Salman Falahi salah satu wasit. Kartu kuning. Kartu kuning ya, karena itu berarti ada sebuah pelanggaran yang dilakukan dari. Memang saat itu tahun 82 New Zealand yang akan lolos. Dan New Zealand mau berada di peringkat pertama ya, Bung ya. Iya. Oh, sebuah serbuan sangat cepat tadi dari Silvera, hasilkan tendangan oleh Agut Uwi, lakukan sudah berbahaya tadi. Oh, Raut tegang dari ribuan mata memandang penuhi sudut-sudut tribun GBK. Terlebih beragam peluang berhasil tercipta. Saja tadi Mandita dari mulainya tendangan awalan yang langsung ke arah pertahanan dari Australia. Langsung pertempuran terjadi. Kita lihat Marcel Ferdinand langsung kepada Sandy Walsh. Shooting Sandy Walsh. Oh, terlepas tadi. Ada Rafael Strike. Alhamdulillah. Hampir saja tadi bisa menciptakan gol. Tapi kemudian alhamdulillah telah menciptakan peluang yang sangat bagus. Sebuah peluang yang sangat bagus dari Bung Maru. Iya, sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Starting awal, style kencang para pemain Indonesia. Satu tembakan on target, dua tembakan on target hanya di 1 menit pertama. Siapa yang akan diarahkan oleh Sandi? Pendek saja kepada Ragnar, pencetak gol Indonesia. Oh, jatuh kaki Parianar. Ada sekitar lihat Marcel Ferdinand meliuk, tidak ada Ragnar. Masih Ragnar pegang bola. Ada Sandy Walsh, maksudnya Marcel Ferdinand. Ragnar umpan di kotak penalti. Masih dihalau tadi. Sebuah sebulan Indonesia yang bertubi-tubi di babak pertama ini langsung menekan Bung Maru. Iya, instruksi jelas dari Sintayong memberikan pressure di laga menit-menit awal, di laga pembuka, di momen-momen krusial. Oleh Sandi ke belakang ada Rizky Ridho. Siapa yang diberikan memindahkan bola, umpan kepada Kevin Verdong. Di tengah kosong ada Nathan Chuaon. Masih Nathan meliuk-liuk, umpan kembali kepada Verdong, arahkan kepada Rafael Strike. Masih Rafael kepada Verdong lagi. Rafael Strike lagi tidak offside. Masih Rafael Strike, langsung ada Nathan, masih Nathan Chuaon. Oh, berduel kita lihat dengan Sirkati.
Selain semangat dengan sorak-sorai, para supporter timnas Indonesia juga membuat sejumlah koreo demi membakar semangat timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Riuh semangat yang menjelma gemuruh membahana seisi Gelora Bung Karno. Suasana ini telah tercipta sejak timnas Garuda menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belum 1 menit bunyi peluit, Indonesia berhasil ciptakan 2 peluang. Australia, langsung pertempuran terjadi. Sandy Walsh memulai serangan, tembakannya ditepis kiper Matt Ryan. Stoic menyambar bola liar, namun bola masih belum menemui sasaran. Sebuah peluang yang sangat bagus dari Bung Baru. Iya, sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Starting awal, style kencang para pemain Indonesia. 1 tembakan on target, 2 tembakan on target hanya di 1 menit pertama. Raut wajah supporter semakin mengencang, terlebih kala di menit ke-20, Australia memiliki peluang emas. Ke arah samping tadi, kosong sendirian tadi. Alhamdulillah berhasil ditahan. Ada Harry Suter, Mitchell Duke. Sangat bebas. Ditepis saja oleh penjaga gawang Martin Paes. Kita lihat, sudut sempit, Martin Paes menepis, kemudian tembakan, dan Martin Paes lagi. Double save yang dilakukan oleh Martin Paes menjadi penyelamat untuk Indonesia sejauh ini. Cameron Burgess. Goodwin. Jackson Irvin kosong. Umpan langsung tadi. Langsung ke arah kotak penalti. Beruntung masih bisa dipatahkan oleh Ivar Jenner yang turun ke bawah. Dalam momentum kali ini, Souter melakukan tembakan. Ada bola deflected, tapi kemudian Martin Paes melakukan penyelamatan. Dari situasi tendangan sudut, back Harry Souter lepas tembakan keras, namun berhasil ditepis kiper Martin Paes. Dipatahkan oleh Martin Vincent Paes. Dalam posisi yang kosong memenangkan, kita lihat muncul dari lini kedua, dan kemudian kita lihat ada tandukan, tapi beruntungnya Jai Ejas dalam posisi masih cukup mengganggu, Bung.
ada sedikit gangguan, tapi jelas penyelamatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Martin Paes. 3 save sudah dilakukan dalam waktu bola-bola panjang untuk kemudian menghindari tekanan, dan itu memudahkan Australia. Oh, umpan kepada Iran kurang, sangat bebas tadi. Alhamdulillah, seluruhnya masih melayang. Itu hasil kesalahan kecil saja dari Marcelo Ferdinand. Oh, terlepas kita lihat. Ragnar orang namun masih Ragnar. Oh, bola terbaik tadi. Dan kini Marcelo Ferdinand kuasai bola ke belakang. Ada Marcelino kembali, Calvin Verdong, Witan Sulaiman, Marcelo Ferdinand, Witan Sulaiman, bagus sekali kepada Verdong. Babak kedua, rotasi pemain dilakukan untuk meningkatkan serangan. Namun, upaya Australia juga tak tunjukkan tanda semangat yang mereda. Bahkan, serangan demi serangan terus dijuruskan ke gawang Indonesia. Tadi Silvera, Awar Mabil, umpan di kotak penalti. Oh! Tidak mau mengambil resiko namanya Sandi Waf untuk membiarkan bola tadi keluar lapangan pertandingan. Meski begitu, hingga peluit panjang dibunyikan, Indonesia mampu bertahan. Alhamdulillah. Oh! Ya, kita lihat bagaimana kembali sebuah peluang yang lagi. Skor 0-0 berhasil masuk dalam genggaman. Indonesia mampu 2 kali imbang dalam laga pertandingan dan diganjar 2 poin. Sementara bagi Australia, mereka 1 kali kalah dan 1 kali seri dengan torehan 1 poin saja. Setelah pertandingan, para pemain timnas Indonesia menyanyikan lagu nasional di tengah lapangan dan berparade keliling lapangan menyapa supporter. Momentum pasca pertandingan jadi cerita tersendiri. 2 kali imbang atas tim peringkat atas dunia menjadi awal yang baik bagi Indonesia. Maka tak berlebihan rasanya jika euforia pasca tanding menjadi momentum berharga yang layak untuk dirayakan. Penampilan dari penyanyi Raisa Andriani rasanya menjadi sajian pas untuk merayakan torehan 2 poin yang digenggam timnas. Parade yang dilakukan Sinteyong bersama timnas juga menjadi momen epik pasca tanding. Dengan skor imbang yang didapat, Indonesia naik peringkat dalam klasemen FIFA. Setidaknya ini menjadi secuplik langkah maju bagi timnas Garuda. Apalagi melihat tujuan yang dicita-citakan PSSI untuk menghantarkan timnas dalam 100 besar peringkat dunia. Rasa-rasanya torehan 2 poin ini menjadi penting. Laga yang perjuangkan kebanggaan tak hanya dipenuhi riuh supporter. Faktanya, Presiden Joko Widodo juga tak mau ketinggalan mendukung perjuangan timnas. Kedatangan Presiden Joko Widodo juga disambut langsung oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menkominfo Budi Aris Setiadi. Sebelumnya, Jokowi bertolak dari Deli Serdang, Sumatera Utara setelah meresmikan sejumlah infrastruktur dan mengunjungi Pasar Raya Lubuk Pakam. Selepas sejumlah rangkaian panjang yang dilalui, Jokowi langsung bertolak menuju Jakarta untuk memberikan dukungan langsung dan semangat kepada timnas Indonesia. Bagaimana Pak hasil pertandingan? Ya, patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang
luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Wah, itu evaluasi bagian pelatih, Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian nonton dan menang dapat poin itu aja. Tadi kan mengajak cucu-cucu juga nih Pak, gimana? Apa? Tadi ngajak entes ya Pak? Oh, biasa ikut. Antusias ya Pak? Sangat antusias. Bola. Secara umum permainan timnas memuaskan Pak? Hah? Secara umum permainan timnas Ya saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Ini hati-hati loh, Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong, 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang, dapat 1 poin. Terima kasih Pak. Soal gratifikasi ke Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya. Yes, bravo tim Garuda. Kebanggaan yang ditorehkan tentu saja menyelinap di hati setiap masyarakat, terutama keluarga. Meskipun tak mampu memboyong raga dalam menyaksikan setiap laga pertandingan, tapi doa Ayahanda Witan Sulaiman dan keluarga Rizky Ridho turut membersamai perjuangan putra mereka dalam mengharumkan sang Garuda. Meski tidak bisa hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, ayah pemain depan tim nasional Indonesia, Witan Sulaiman, di Palu, Sulawesi Tengah, tetap maksimal mendukung perjuangan anaknya dan tim Garuda. Selain doa bersama keluarga, Ayah Witan juga menggelar nonton bareng warga di rumahnya. Ayah Witan mengaku anaknya tidak pernah absen menghubungi melalui telepon jelang pertandingan membela tim nasional Indonesia. Ini sekeluarga, kemungkinan semua seluruh warga Kota Palu mendukung timnas Indonesia, apalagi di timnas Indonesia yang senior ini ada perwakilan dari Kota Palu, satu yaitu Witan Sulaiman. Jadi kami sangat mendukung sekali. Insya Allah timnas Indonesia besok malam bisa meraih 3 poin. Pada laga perdana menghadapi Arab Saudi di Jeddah, Witan Sulaiman diturunkan sejak menit pertama oleh pelatih Sintayong. Witan turut andil dalam terciptanya gol Indonesia ke gawang Arab Saudi oleh Ragnar Oratmangun di menit ke-18 babak pertama. Chance. And still Ragnar! Tentu tak hanya Ayahanda Witan saja tak mau ketinggalan, Ayahanda Rizky Ridho juga turut menghaturkan doa untuk membersamai sang putra dalam membela Indonesia. Secara umum ya, bismillah, kita dengan Australia nanti bisa diberi paling tidak dapat poin. Doa kita gitu, apalagi mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Ya, itu doa dari kami. Insya Allah doa juga masyarakat Indonesia, insya Allah. Sosok Marten Paes jadi buah bibir dalam laga pertandingan antara Indonesia kontra Australia. Tercatat ada 6 penyelamatan krusial yang dilakukan Marten Paes hingga menempatkannya sebagai man of the match. Inside Story akan segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Hasil imbang Indonesia lawan tim kuat Australia dalam kualifikasi Piala Dunia disambut sukacita seluruh pendukung timnas. Momen haru sekaligus membanggakan terjadi saat supporter dan pemain timnas menyanyikan lagu Tanah Airku.
Timnas Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku, menyaksikan momen sakral pemain membentuk formasi lingkaran di tengah lapangan usai laga berakhir. Diiringi luapan kegembiraan, para pemain Timnas dan pelatih Sintayong juga berkeliling mendekat ke tribun penonton menyampaikan terima kasih ke para pendukung. Salah satu pemain, Tom Haye, bahkan memberikan kaosnya ke seorang supporter anak. Kegembiraan juga dirasakan keluarga pemain Timnas. Istri dan anak Witan Sulaiman, pemain gelandang Timnas, bahkan turun ke lapangan untuk berfoto bersama usai pertandingan. Meski tidak mencetak gol ke gawang Australia, penampilan Timnas Indonesia menghadang serangan Socceroos layak dipuji. Indonesia yang berada di peringkat 133 berhasil menahan imbang tim kuat Australia yang berada di peringkat 24. Australia ditahan imbang Indonesia hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil 0-0 tetap bertahan. Ada juga Rizky dari Qatar. Bersama lagi baru saja tadi wanita dari mulainya tendangan awalan. Timnas Garuda langsung tunjukkan taringnya. Dari menit pertama, Timnas Garuda langsung tampil dan menekan Australia. Hal ini tentu saja menghasilkan peluang yang sama bagi kedua tim. Tim Australia juga mulai menyerang Timnas Indonesia hingga akhir laga. Dalam pertandingan menegangkan ini, Marten Pas berhasil menyelamatkan gawang Garuda dari beragam ancaman Australia. Alhasil, Marten Pas terpilih sebagai Man of the Match. Tahan imbang yang digenggam Timnas Garuda tentu tak lepas dari peran seorang Marten Pas yang tampil dengan performa gemilang. Ya, dalam laga kemarin, sehebat apa sih Bang Pas ini? Sepanjang pertandingan, Bang Pas melakukan sejumlah penyelamatan gemilang. Tercatat ada 6 penyelamatan krusial dilakukan demi mengamankan gawang Indonesia. Di antaranya 3 penyelamatan beruntun yang dilakukan kiper kelahiran 14 Mei 1998 ini. Sebelumnya, Marten Pas juga tampil gemilang saat melawan Arab Saudi. Ya, meski kebobolan 1 gol, Pas bahkan membayar kesalahannya dengan mematahkan eksekusi penalti Arab Saudi. Sari. Oh, berhasil diblok. Alhamdulillah. Dari penampilan gemilang bersama Timnas Indonesia, Pas dapat apresiasi langsung dari Presiden Jokowi yang mendatanginya di pinggir lapangan. Yes, betul sekali. Aksi gemilang seorang Marten Pas selain memukau para supporter, juga mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo. Usai laga digelar, Justin Hubner yang baru kembali bertanding usai akumulasi kartu kuning menyebut skor yang diraih Indonesia sebetulnya sudah terprediksi. Dan kami juga memiliki wawancara eksklusif untuk Anda bersama Man of the Match Marten Pas dan pemain Australia Mitchell Duke. How do you feel about the match? A little bit disappointed and frustrated. We had a lot of chances tonight. We didn't score, so we're very, very frustrated. How do you feel about your own performance in that? I feel good. I feel like while I was on the pitch, we created a lot of chances. We were very dangerous. But again, frustrated because I didn't get the score tonight, and that's part of your job as a striker. I'm
going to make sure I can become better. Well, atmosphere, first time in GBK, goosebumps. Yeah, I was amazed and I couldn't believe it, to be honest. It was a very tough game, but luckily we had a good draw. Would you like to say something to Indonesia supporters? I have no words, to be honest. Terima kasih. See you in October, and in November we have 2 games here. So I hope you support us again like this because it helps us a lot. Thank you so much for your time. Manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Akmal Marhali mengakui Australia merupakan lawan yang berat. Namun di balik itu, permainan Timnas Garuda sangat membanggakan. Dikatakan bermain cukup all out, berjuang luar biasa. Itu kalau boleh saya katakan anak-anak mengakui perjuangannya luar dalam, benar-benar mengeluarkan segala kemampuan yang anak-anak miliki dan hasilnya pun ya boleh dikatakan cukup membanggakan walaupun sebenarnya dalam hati kecil kita di tim itu anak-anak juga menginginkan bisa meraih 3 poin, tetapi kalau kita melihat pertandingan secara real tentu dengan hasil 1 poin itu juga sudah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat menggembirakan dan sangat membanggakan untuk bangsa dan negara kita. Jadi saya kira itu. Banyak hal. Salah satu contoh juga kondisi lapangan juga boleh dikatakan anak-anak juga sedikit mengeluh dikarenakan kan sehari sebelumnya hujan itu juga bagian juga yang boleh dikatakan juga menyulitkan dan juga dengan kondisi itu juga anak-anak juga merasakan sesuatu yang agak sedikit berbeda dibanding kita bermain saat di Saudi, itu juga jadi catatan kita. Tetapi so far memang kalau kaitannya dengan ini ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya lapangan GBK sudah cukup bagus ya rumputnya. Ke depan ketika kita home lagi saya yakin dan percaya pasti kondisinya akan semakin lebih bagus dan itu akan semakin memudahkan para pemain anak-anak untuk mengeksplor kemampuan yang ada pada dirinya. Itu catatan. Terus yang kedua, catatan yang kedua, kita tahu bahwa pertandingan kemarin memang dengan realistis yang ada di babak pertama, babak kedua juga merubah strategi. Tentu itu juga bagian terpenting yang menjadikan catatan kita untuk kita perbaiki di pertandingan-pertandingan yang selanjutnya. Baik nanti ketika kita melawan Bahrain ataupun setelah itu kita akan menghadapi situasi yang sulit juga karena perjalanan cukup jauh. Karena dari Bahrain kita langsung ke Tiongkok. Mengucapkan selamat buat tim nasional, buat Pak Mardi yang merupakan ketua badan tim nasional sekaligus manajer tim yang mampu membuat tim ini secara harmonisasi di internal sangat bagus sekali. Sehingga kita bikin kejutan di 2 pertandingan awal, tahan imbang Arab Saudi di kandang mereka, ini merupakan sejarah. Yang kedua, kita bisa menahan Australia yang sebelumnya di laga terakhir kita kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Jadi menurut saya ini hasil imbang setara dengan kemenangan. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mardi tadi, 2 tim lawan pertama kita ini adalah tim yang bisa dibilang tim elit Asia atau raksasa Asia. Arab Saudi 6 kali lolos Piala Dunia. Kemudian Australia juga 6 kali juga lolos Piala Dunia dengan materi pemain mereka yang sangat mewah sekali karena rata-rata bermain di Eropa di klub-klub besar seperti Inggris, Italia, Belgia, dan Swiss. Artinya ketika kita mampu menahan mereka dengan hasil imbang, ini adalah sebuah kemenangan buat Indonesia dan menjadi modal yang cukup bagus untuk 2 laga ke depan. Tandang kita melawan Bahrain dan Cina. 2 lawan yang secara hitungan matematik ini bisa menjadi tempat kita untuk membuktikan kualitas tim nasional kita saat ini sudah masuk level Asia. Yang kedua yang perlu diketahui ya bahwa Australia hadir dengan dengan membawa luka besar ya ketika mereka kalah 0-1 dari Bahrain. Jadi mereka memang tampil all out untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi saya melihat apresiasi buat lini belakang kita, kompleks defense-nya sangat luar biasa, membuat para pemain Australia frustasi.
penampilan yang tadi juga luar biasa dari Martin Paes ya, dengan dua bloknya yang sangat luar biasa yang membuat kita tidak kebobolan. Dan kalau dari segi pertahanan, kita harus berikan nilai 8 buat tim nasional Indonesia saat ini. Karena apa? Karena kita sangat konsentrasi sekali, sangat solid, komunikasi bagus. Itu bisa dilihat dari kita hanya dapat 1 kartu kuning di pertandingan ini karena Justin Hubner. Artinya pertahanan kita bermain sangat bagus dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya yang merugikan. Nah, modal ini kita harapkan ke depan bisa kita tingkatkan lagi saat berhadapan dengan Bahrain. Dan yang paling tentunya ke depan sektor yang paling lemah diantaranya adalah lini serang. Nah, ini mungkin yang akan menjadi evaluasi pelatih Sintayong dengan Pak Marti sebagai manajer. Bagaimana lini serang kita ke depan melawan Bahrain dan Cina ini lebih tajam lagi, sehingga kemenangan itu kan hanya bisa diraih dengan mencetak gol. Bahwa pertahanan solid, pertahanan kuat luar biasa. Kalau kita tidak bisa mencetak gol, hasilnya minimal seri kita dapat gitu. Nah, karena itu mungkin ke depan PR yang paling harus dibenahi adalah di lini depan. Bagaimana lini depan kita harus lebih efektif dalam melakukan counter attack atau serangan balik. Kehadiran fans garis keras Ultras menambah semangat pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Inside Story akan segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Persiapan jelang laga tentu saja diawasi sedemikian rupa. Salah satunya adalah peninjauan rumput di gelanggang lapang yang digunakan. Dalam tinjauan yang didampingi Kepala Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Rahmadi A. Kusumo, Ketua Umum PSSI mengecek kondisi rumput dan fasilitas pendukung lainnya untuk kedua tim serta penonton. Ada beberapa perbaikan yang tidak signifikan jelang pertandingan kandang pertama JIZES dan kawan-kawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erik juga memastikan kondisi Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi baik. Ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia memancing ribuan pasang mata untuk hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tak pelak berbagai persiapan yang dimatangkan, mulai dari rumput hingga pengamanan. Ya, secara peringkat FIFA, Indonesia memang lebih rendah dari Australia. Namun, pelatih Timnas Garuda Sintayong menyatakan siap menghadapi Timnas Australia. Sedangkan bek Timnas Indonesia Justin Hubner menyatakan siap menghadapi Socceroos. 내일 경기는 뭐 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 103위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. No, I think Australia is a really strong country. But so do we. I think we are not scared of anyone. We will fight tomorrow. We had a good preparation for the game tomorrow, and we're gonna do everything to beat Australia. So we're gonna fight really hard, and we'll see what happens.
Beragam aksi seru tak luput dalam laga antara Indonesia kontra Australia. Prediksi timnas lawan Australia seperti apa? Kita yang penting dapat poin ya. 3-0. 3 poin lah gitu. Ya nanti apakah menangnya 1-0 atau 2-0 itu yang kita harapkan. Tapi yang pasti kita pengen ini sebagai tuan rumah, setelah kemarin lawan Arab Saudi kita berharap ada lebih hebat lagi ya. Jadi bisa 3-0. Tapi sejauh ini 2-0 bisa 2-0. Nanti gua ketinggian tuh. Gak apa-apa biar jadi doa Bang. Tapi ini sejauh ini persiapan dari pemain sendiri seperti apa Bang? Kemarin kan mereka pulang lebih cepat ya. Habis main kemarin tanggal 5, langsung malamnya pagi-pagi jam 3 jam 4 tuh langsung balik ke sini. Sempat istirahat, kemarin juga istirahat 1 hari, nge-gym langsung, lalu latihan ada 2 kali kemarin. Mudah-mudahan sih mereka makin kompak ya. Pas juga kan kemarin waktu di Arab Saudi dia baru masuk tuh. Pasti punya pengaruh juga. Teman-teman di belakang mungkin mudah-mudahan lebih optimis ya. Ini kan Paes banget ya. Paes banget. Oke, satu lagi harapannya? Ya pasti dapat poin gitu loh. Penuh ya, poin penuh ya? Poin penuh lah, 3 poin gitu ya. Jadi kita punya harapan makin besar nih. Bisa lolos di round 3 nantinya. Pengennya sih di round 3, tapi kan ya round 4 udah oke lah. Supporter garis keras sudah berdatangan dan nyatanya dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah para bintang. Sejumlah artis dan selebritis tanah air tak mau kehilangan momen menyaksikan kemeriahan laga Indonesia melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tampak pasangan Jennifer Bahdim bersama Irfan Bahdim, sang suami, mengajak kedua anaknya menuju GBK. Pasangan ini memilih menggunakan transportasi umum MRT. Momen dukungan keluarga Bahdim terhadap timnas dibagikan Jennifer di akun Instagram pribadinya. Sementara itu pasangan Lesti Kejora, Rizky Bilar kompak mengenakan jersey merah sambil membawa putranya menyaksikan laga timnas hingga usai. Tak ketinggalan, artis Raffi Ahmad antusias mengikuti jalannya pertandingan dari tribun penonton. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar hingga pasangan penyanyi Amara dan Frans Mohede ikut hadir di GBK Senayan memberikan dukungan langsung kepada timnas Garuda. Ya, tak semua raga bisa hadir saksikan langsung laga. Nonton bareng jadi kuncinya. Tak hanya yang menonton langsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, antusiasme masyarakat juga terlihat dari lokasi nonton bareng, seperti di salah satu mal di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Warga bersorak-sorai memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Ribuan warga Surabaya juga memadati lapangan Surabaya Expo Center atau SBEC untuk nonton bareng. 1 jam sebelum pertandingan dimulai, warga sudah memadati lokasi nobar pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga tumpah ruah di pelataran jalan depan Pendopo, Sabah, Swagata, Blambangan. Nobar yang disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ini menjadi ajang silaturahmi pecinta sepak bola, utamanya tim nasional Indonesia. Sebanyak 5.000-an penggemar sepak bola di Blora padati halaman kantor Bupati Blora untuk nonton bareng di videotron yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Blora. Suasana hirup tampak meriah ketika pemain timnas Garuda Indonesia asal Blora, Jawa Tengah, Pratama Arhan, Alif Rifai melempar bola ke dalam gawang lawan.
Meski di tengah kondisi hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tangerang, tidak menyurutkan ratusan warga mulai dari anak-anak hingga dewasa di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten dalam mendukung skuad Timnas Garuda Indonesia saat bertanding melawan Timnas Australia. Permainan Timnas yang semakin panas tak henti membuat Erick Thohir adaptasi pemain naturalisasi. Melalui akun media sosialnya, Erick Thohir mengunggah foto jabat tangan bersama dua pemain naturalisasi. Hilgers, 23 tahun, punya darah Indonesia dari sang ibu asal Manado dan saat ini membela FC20 serta sudah tampil dalam 101 laga. Adapun Eliano Reinders merupakan adik kandung gelandang AC Milan Tijani Reinders. Seperti Mes, Eliano juga merupakan andalan di Zwolle dan punya banyak pengalaman merumput di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Keduanya kini juga sudah ikut berlatih bersama skuad Garuda. Kedua pemain yang bermain di divisi tertinggi Liga Belanda, Eredivisie ini tidak akan hadir di GBK untuk menyaksikan laga Indonesia melawan Australia. Mereka berdua langsung pulang ke Belanda pada Sabtu malam. Jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar, diperkirakan Hilgers dan Eliano bisa membela timnas pada Oktober mendatang. Nyala timnas semakin panas, Garuda Indonesia semakin bersinar di udara. Sepak bola hanya satu dari sekian banyak hal yang membuat Indonesia bersatu. Prestasi ini menjadi bukti bahwa sepak bola di bumi pertiwi semakin bergengsi. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.